Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 9 ayat 6 sampai dengan 15, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 21 ayat 2 sampai dengan 7, bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani 4 ayat 12, dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, jangan lupa untuk menekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik
sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16a hanya ada pada Injil Matius, di mana dalam perumpamaan bacaan Injil pada hari ini Tuhan melambangkan Allah Tritunggal Maha Kudus dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa, dalam hal ini kepengangguran, atas inisiatifnya sendiri. Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan manusia pekerjaan di dunia dalam kebun anggurnya untuk mengusahakan dunia ini. Pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Semakin sore menunjuk kepada usia yang semakin tua ketika percaya kepada Yesus Kristus. Di akhir zaman nanti, yaitu malam hari, Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengumpulkan orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu para pekerja, dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan. Dalam hal ini sedinar uang. Upah tersebut tidak dibeda-bedakan, dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal. Yesus Kristus memperingati murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dengan kata lain merupakan hak prerogatifnya, dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih daripada yang Dia mau berikan. Perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian. Karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil, manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati, lalu kemudian menghadapi penghakiman. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut adalah semua hasil karya Allah Tritunggal Maha Kudus yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha manusia, maupun sebaliknya ketiadaan usaha manusia. Sahabat kuntum yang terkasih, di akhir pengajarannya Yesus Kristus menasihatkan di dalam Injil Matius 20 ayat 16, demikianlah orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, marilah untuk terus menjadi orang-orang yang merasa diri tidak layak dan pantas, agar sadar bahwa yang kita terima selama ini hanyalah anugerah saja dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi, jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam dosa kesombongan dan meremehkan orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang luas hati dan bersuka cita untuk berkat dan anugerah yang Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada orang lain. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 mengakhiri renungan ini, maka kita bisa mengingatnya bahwa sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, terima kasih, selamat pagi, dan salam.